muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita percaya semua kita yang hadir di tempat ini, Tuhan yang tuntun kita ke tempat ini. Amin, saudaraku. Kalau bukan karena kuat kuasa kasih-Nya, kita tidak ada di tempat ini. Tetapi karena perkenanan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada sore hari ini. Untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, meninggikan satu nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang selalu bersama-sama dengan kita di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah dan dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini, persiapkan seluruh kehidupan saudara juga untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dia terlalu baik bagi kita, sehingga tidak mungkin kalau kita tidak memuji dan menyembah Dia. Karena hanya Dia yang layak terima segala pujian dan sembah. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap sore hari ini ya. Hati kami siap memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. 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 Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Katakan dengan iman saudara, bangunlah. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwa. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Diri mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah, tinggikanlah, amin, mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu Tuhan. Yes, ya Tuhan, mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu, yes Tuhan, amin, mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi
Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah, amin. Oh, hatiku siap, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. tinggikanlah diri-Mu. Tinggikanlah Amin. Yes Tuhan, mengatasi langit dan kemuliaan-Mu, mengatasi sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah, tinggikanlah amin, diri-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu, amin. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke akhir. Tinggikanlah diri-Mu. Tinggikanlah Yes Tuhan. kasih langit dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan katakan, hatiku siap Tuhan, hatiku siap membawa syukur. Ya Tuhan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwa. Dengan iman katakan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwa. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu Tuhan. tinggikanlah Amin. diri, Haleluya Yesus. kasih langit Dan kemuliaan-Mu sebab kasih-Mu, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Haleluya. Tinggikanlah diri-Mu Tuhan, mengatasi langit dan kemuliaan-Mu sebab kasih-Mu, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu. ke awal. Ya Tuhan, amin. Haleluya. Kasih langit Dan
kami yang setia. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang setia, setiamu sampai ke langit Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Inarararararabasi, unababababasi kiararabasande, ulabatasak kiarabababase, urarararararabasi, indiararararasande, ulararabasi kiararabasande, uramasande, urabasi kiarababase, engkau kasarabase. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Setiamu sampai ke langit ya Allah. Engkau Allah yang setia bagi kami. Setiamu sampai ke langit Tuhan. Haleluya, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke Allah. Tinggikanlah, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu sebab kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke Allah. Tinggikanlah, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar ya Allah, Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hingga saat ini Engkau kumpulkan kami di bait-Mu ya Allah, untuk kami memuji-muji nama-Mu Tuhan, untuk kami menyembah-Mu ya Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk tidak memuji Engkau, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu sangat baik dan teramat baik buat setiap kami. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, Allah Roh Kudus menguasai setiap kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Hingga kami yang datang dengan letih lesu dan beban berat, kami pulang dengan kabar gembira yang dari Tuhan. Kami pulang dengan sukacita yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan, ku terima sukacita surga. Amin. Kita mau terima sukacita dari surga sore hari ini. Haleluya. Jemaat GKI, terima sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Amin. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai, yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan
bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasanya taklukkan badan yang bergelombang. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, akan hilang Kekuatan haleluya. Amin. Ku mau bersorak-sorai bagimu Tuhan, bagi sukacita surga nyata, cita surga nyata. penuhiku. Haleluya. Yang bersukacita katakan, hey, haleluya. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat Rasakan kasih di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Ku terima cita surga. amin. Itulah kekuatan bagi Haleluya. jiwa. Ku dapat saksikan Rasakan kasih taklukkan badan yang bergelora bersama. Haleluya. Kau ada dalam Hatiku haleluya. Takkan batas semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. 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 Ku mau bersorak bagi Sukacita surga nyata. Aduh, sukacita surga nyata. cita Surga nyata. Penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. penuhiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih bersukacita sore hari ini saudara. Saya dapat titipan lagu pada hari Selasa saudara. Dari Bapak Gembala di tempat ini. Saya pelajari. Lagu ini penuh dengan sukacita. Penuh dengan sukacita. Buat saudara-saudara kita yang dari Indonesia Timur. Ini lagu top banget. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tersenyumlah hai semua. Tangankanlah bersukacitalah senantiasa bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang liko irama. Putar kaki, putar ke kanan. Hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah. Kita percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang iko irama. Putar kaki, putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang iko irama. Putar kaki,
kiri, hei putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Sekali lagi, 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, goyang, Iko irama. Putar ke kiri, hei putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. katakan setiap masalah. Setiap masalah ada masa, kadaluarsa. Masalah itu Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji. 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, Iko irama. Putar ke kiri, hei putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam. Sekali lagi, 1, 2, 3 dan 4. Katong bagoyang, Iko irama. Putar ke kiri, hei putar ke kanan. Oh, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang di dalam Tuhan. Hati senang Hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudaraku. Setiap masalah ada masa kadaluarsanya. Benar, saudaraku. Amin. Saya menyaksikan sedikit, saudara. Perlahan-lahan tapi pasti Tuhan tolong kita semua. Saudara percaya? Amin. Perlahan-lahan tapi pasti Tuhan tolong kita semua. Saya yang tadinya cuci darah seminggu 2 kali, tapi oleh perkenanan Tuhan memberi saya waktu untuk seminggu 1 kali cuci darah. Dan kemarin dokter katakan terserah dari keluarga, hasilnya sudah membaik. Terserah dari keluarga mau melanjutkan cuci darah atau tidak. Tapi istri saya mengatakan bahwa kita tidak boleh langsung berhenti, Pap. Biar rencana Tuhan yang berjalan. Jadi saya masih tetap cuci darah 1 kali, tetapi ginjal saya, GFR saya itu, fungsi ginjal saya, dari saya masuk rumah sakit itu cuma 5%, saudara. Puji Tuhan, dia mulai berangsur-angsur, Tuhan bawa, mulai berangsur-angsur, Tuhan pulihkan, sekarang sudah 25%. Haleluya. Dan mujizat ini saya rasakan karena kasih Tuhan yang bekerja buat kita. Di tempat ini saya menyaksikan setiap mujizat Tuhan terjadi perlahan tapi pasti. Saya mendengar kesaksian waktu Ibu Yanti berulang tahun, di mana Ibu Yanti mengalami sakit ketika matanya sudah tidak bisa melihat. Saya mendengar kesaksian itu, kesaksian yang keluar dari Ibu Yanti di tempat ini, kembali mengingatkan saya bahwa mujizat itu masih berlaku. Mujizat itu masih ada buat kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan Ibu Yanti boleh merasakan penyakit itu hilang. Tuhan sembuhkan Ibu Yanti. Puji Tuhan. Saya ingin semua kita merasakan. Kita semua merasakan mujizat Tuhan. Kita juga bukan cuma datang ke tempat ini memuji dan menyembah Tuhan, bukan. Tuhan mau kita semua
dipulihkan Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita semua sama-sama masuk dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Satu pujian yang kita angkat bersama pada sore hari ini. Meski badai ada di tengah-tengah kita, badai masalah, badai perekonomian, saudara, badai di dalam pekerjaan saudara, badai di dalam keluarga saudara, tapi yang pasti mata kita mau terus tertuju kepada Tuhan. Walau badai menderu, Tuhan katakan, pandang wajahku. Saya berkata demikian saudara, karena saya diingatkan bahwa terang lentera itu tidak pernah ditaruh di bawah gantang, tetapi dia ditaruh di atas untuk menyinari kita semua. Dan kita semua yang merasakan kebaikan Tuhan, kita yang merasakan mujizat Tuhan, gereja ini mempersilahkan untuk kita bersaksi bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bukan saya saja yang bersaksi, bukan saja Ibu Yanti yang bersaksi, tetapi Tuhan mau semua saudara-saudara lepas saudara bersaksi di tempat ini bahwa Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan saudara. Ya saudara, perlahan tapi pasti Tuhan tolong kita semua. Haleluya Tuhan. Haleluya. Meski badai menderu, tetap mataku memandang padamu. Meski gelap jalanku, tetap mataku memandang padamu. Badai pasti berlalu, oleh kuasa firman-Mu ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku, ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Meski badai menderu, ku mau berpegang pada janji-Mu. Meski gelap jalanku, meski gelap jalanku, tetap mataku memandang padamu. Badai pasti berlalu, oleh kuasa firman-Mu ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku, ku girang dalam cahaya wajah. Badai pasti berlalu, badai pasti berlalu, oleh kuasa firman-Mu ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku, ku girang dalam cahaya wajah-Mu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Karena oleh kuasa firman Tuhan, kita boleh dipulihkan, kita boleh disembuhkan. Haleluya, haleluya. Meski badai menderu, ku mau berpegang pada janji-Mu. Meski gelap jalanku, tetap mataku
lalu, badai pasti berlalu. Oleh kuasa firman-Mu, ku kan berseru, tenanglah jiwaku. Malam pasti berlalu, fajar terbit bagiku. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu, ku girang Tuhan. Ku girang dalam cahaya wajah-Mu, ku girang dalam, ku girang dalam cahaya wajah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Syawararaharamush. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hosena. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, haleluya. Badai pasti berlalu Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan kami imani. Akan ada terang di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam setiap lembah air mata yang kami lalui Tuhan. Kami percaya hidup kami. Di dalam kami Tuhan ada kuasa yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Hari ini Tuhan kami sudah menyembah Engkau. Kami sudah meninggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau di mana Tuhan Engkau ditinggikan, di situ Tuhan Engkau ada. Dan hari Tuhan ini kami umat-Mu ya Bapa yang berseru, yang bersorak-sorak, yang bersuka cita karena kebaikan Tuhan, karena kebangkitan Tuhan juga. Sehingga Tuhan kami merayakannya hari ini dalam ibadah raya ini. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun keadaan kami, apapun kondisi hati kami Tuhan saat ini, Engkau turut bekerja mendatangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, hari ini Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu bagi kami Bapa. Berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hamba terbatas adanya, tapi biarlah firman-Mu Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami, mengoreksi kami, menegur kami, menguatkan kami, bahkan menghibur hati kami dalam apapun Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu ada kuasa. Oleh kuasa firman-Mu semua diciptakan segala yang ada di bawah kolong langit dan bumi ini. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah berlalu sekalipun langit dan bumi akan lenyap. Dan hari Tuhan kami percayakan hidup kami kepada yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom dan Bapak Ibu firman Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Masalah itu? Biasa. Siapa bilang Tuhan kita luar biasa? Lambaikan tangannya. Itu pujian tadi sudah merangkum firman Tuhan kita buat sore hari ini. Jadi saya hanya bacakan ayatnya saja, habis itu kita pulang. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Pak Yopi semakin disempurnakan karena imannya kepada Tuhan. Ya. Puja bagi nama Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita di dalam kehidupan kita, ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita tuh sangat bersuka cita. Karena di dalam Tuhan itu ada dua. Ada kasih karunia dan ada kebenaran.
Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, itu adalah kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan itu mengajar, menegur, menasihati, menghibur, apalagi Bapak Ibu? Mengingatkan kita. Tetapi ketika kita terima sesuatu yang baik dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, jamahan dari Tuhan, itu adalah kasih karunia. Kita pilih yang mana sekarang? Kita pilih kebenaran atau kasih karunia? Siapa yang pilih kebenaran? Siapa yang pilih kasih karunia? Siapa yang pilih dua-duanya? Wah, semuanya mau dua-duanya ya. Kita dapat kasih karunia di mata Tuhan, itu amazing. Kita dapat kebenaran dari Tuhan, karena kebenaran inilah yang menuntun kita. Orang Israel sangat mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika mereka dibebaskan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, keluar dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang terancung, dikatakan nyata sekali tangan Tuhan. Itu kasih karunia itu berlimpah buat mereka. Tapi saat itu juga mereka ngomel-ngomel sama Tuhan. Jadi di dalam kekristenan itu harus ada keseimbangan Bapak Ibu dalam Tuhan. Ada kasih karunia dan ada kebenaran. Ya seperti Bapak Gembala di tempat ini ya, lemah lembut, kadang ya menegur ya kan, dengan kasih. Karena Tuhan juga seperti itu. Jadi Tuhan tidak mau hanya kasih karunia saja, tidak mengajar kita lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sudah mengenal Gembala kita di tempat ini, penuh kasih, penuh lemah lembut, ya kan? Tuhan juga seperti itu. Kadang Tuhan itu memang keras. Firman Tuhan itu kadang keras, datang dengan keras. Tetapi kadang Tuhan itu juga lembut. Jadi kasih karunia dan kebenaran biarlah semakin berlimpah-limpah di dalam setiap hati kita. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya beri judul kemenangan dalam pergumulan. Kemenangan dalam pergumulan. Saya percaya setiap kita, saya pribadi, bahkan kita semua yang ada di tempat ini, kita punya pergumulan masing-masing. Besar, kecil, apapun itu. Kalau kita sudah tidak punya pergumulan, dipertanyakan. Berarti kita ngapain lagi ya hidup di dunia ini ya? Sepertinya nggak ada apa-apa lagi ya. Betul Bapak Ibu? Apapun keadaan orang, kalaupun dia punya berlimpah-limpah, ya emas, perak, permata, berlian, apalagi ya, tabungan, deposit, tetap dia punya pergumulan. Ya, ada orang yang tidak bisa tidur setiap hari. Ya beberapa bulan lalu mereka kita layani dan setiap jam 2 ke jam 4 pagi tidak bisa tidur. Ada aja gangguan di rumahnya. Itu permasalahan mereka. Jadi katanya ada benda-benda yang bunyi sendiri, jatuh sendiri. Sudah didoain dengan banyak hamba Tuhan. Tapi semakin jadi-jadi. Nah begitu kita doakan. Dan malamnya dia kasih tahu, dia bisa tidur pulas. Dia bisa tidurnya, tidak ada gangguan lagi dalam kehidupannya. Ada amin? Saya juga di dalam kehidupan kita, ya. Kadang apapun yang kita pergumulkan, kadang itu ada dua hal. Bisa membawa kita lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan atau lebih jauh dengan Tuhan. Ada dua. Tetapi seperti pujian tadi berkata bahwa semua ada masanya. Ada apa tadi? Kedaluarsanya ya. Kedaluarsanya. Seperti makanan ya. Ada kedaluarsanya. Kita ada kedaluarsanya Bapak Ibu? Manusia? Iya. Tapi manusia tahu memang ada kedaluarsanya, ada masanya. Masa hidupnya ada, masa lahirnya ada, masa susahnya ada, masa senangnya ada. Tapi begitu ada persoalan, ada pergumulan, sepertinya dunia mau kiamat. Nah itu kan anak-anak Tuhan loh. Katanya punya Tuhan, punya iman, punya pengharapan. Tetapi di dalam faktanya seperti tidak punya iman. Di sini tidak ada, di sana banyak. Karena Bapak Ibu terkasih Tuhan, kita seringkali menggunakan feel kita, perasaan kita. Saya mau tanya dulu, bagaimana perasaan kita hari ini? Pasti semuanya baik-baik saja? Amin. Tapi Tuhan yang jauh lebih tahu kedalaman hati kita. Ada amin? Kadang mungkin di dalam waktu-waktu tertentu kita bisa diingatkan Tuhan di dalam perasaan kita. Ada kadang kita di dalam perasaan kita itu seolah-olah Tuhan itu
Betul ya, dalam doa kita itu kita berseru kepada Tuhan. Seperti Tuhan itu nggak kita rasakan. Pernah seperti itu? Siapa yang pernah merasakan? Hanya saya kali ya. Seolah-olah seperti itu. Sepertinya Tuhan menjauh dari kita. Padahal tidak sebenarnya. Tuhan itu tetap ada di samping kita. Menunggu kita. Pada saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kehendak dari Bapa adalah kita semua anak-anak Tuhan yang telah dipanggil dan dipilih Tuhan, kita berkemenangan dalam Tuhan. Itulah rancangan Tuhan, itulah tujuan Tuhan, rencana Tuhan supaya kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Tetapi kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita enggak otomatis terjadi seperti membalikkan telapak tangan. Ada jalannya, ada jalurnya, ada prosesnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu terkasih Tuhan. Begitu Tuhan panggil Abraham keluar dari tanahnya ke negeri yang Tuhan janjikan. Dan dikatakan saat itu keturunanmu akan seperti bintang, seperti pasir. Padahal saat itu belum punya anak. Dan firman Tuhan belum tertulis. Kan firman Tuhan itu langsung kepada Abraham. Kalau kita sudah baca firman Tuhan hari ini, tapi Abraham saat itu dia belum ada firman yang secara tertulis bagi dia. Firman Tuhan langsung kepada dia dan dikatakan keturunanmu akan seperti bintang di laut. Dan dia tidak tahu jeda waktunya sampai kapan Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan kita tahu setelah kita belajar firman Tuhan ya, 25 tahun dia menunggu jawaban Tuhan. Janji Tuhan, dia tidak pernah tahu akan sebegitu lamanya. Nah hari ini, kita apapun pergumulan kita, ada yang cepat, ada yang instan, ada yang berproses. Itu waktunya Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tapi percayalah hari ini, di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan tetap setia dengan firman-Nya. Ada amin? Next, boleh dibantu multimedia? Ya, bagaimana perasaan kita? Ini perasaan kita ketika kita menghadapi pergumulan itu. Ya, ada takut Bapak Ibu sama Tuhan. Ada takut di dalam menghadapi masalah. Hari-hari ini ya kita dikagetkan dengan banyak hal media. Ya, kalau kita baca media itu baik atau tidak ya? Baik aja, tapi kalau kita lebih condong kepada media dari firman Tuhan, yang ada adalah seperti ini. Boleh diklik lagi? Di dalam permasalahan dunia hari-hari ini, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kepanikan, ada kegelisahan. Begitu terjadi pergumulan di dalam hidup kita. Next. Ada kebimbangan di dalam kehidupan kita. Ada keraguan di dalam pergumulan kita. Bukankah kita seringkali mengalami seperti ini? Itu manusiawi. Next. Kecewa. Aduh, kecewa lagi. Next. Marah ketika mengalami pergumulan. Kenapa bisa semua terjadi? Yang paling fatalnya putus asa. Padahal GK punya slogan hari baru, harapan baru. Nah, pulang dari tempat ini Senin, mulai lagi, kecewa lagi, takut lagi. Nah, ini keadaan realita manusia hari-hari ini. Next. Nah, ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, ya hampir tenggelam ya. Ibaratkan orang lagi berenang, dia hampir tenggelam. Yang dicari apa Bapak Ibu? Kalau kita dalam pergumulan, kita minta pertolongan kepada siapa yang pertama? Betul. Kalau contohnya Bapak Ibu tenggelam di kolam renang, Bapak Ibu panggil siapa? Tuhan atau manusia? Jujur. Bapak Ibu yang tahu, nanti tes di kolam renang ya. Seringkali kebalikannya Bapak Ibu sama Tuhan. Kita pasti ini ilustrasinya. Kalau kita berenang, memang kita tenggelam, itu manusiawi. Pasti kita tolong kepada orang-orang di sekitar situ ya. Tapi di dalam pergumulan kita, dalam persoalan kita, realitanya seringkali kita minta pertolongan kepada manusia. Bapak Ibu ke Tuhan ya. Kalau saya kadang ke manusia, tapi saya belajar hari ini. Memang pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Sekalipun lewat manusia. Pernahkah Bapak Ibu Tuhan mengirimkan uang dari langit langsung?
Tidak juga kan? Berarti lewat manusia. Tuhan yang menggerakkannya. Jadi sekalipun Tuhan pakai lewat manusia, lewat saudara, lewat kenalan kita, lewat kerabat kita, itu adalah datangnya dari Tuhan. Next. Nah ini ketika terjadi persoalan, terjadi pergumulan, ya, menerpa silih berganti, seringkali kita sulit berpikir positif. Ini apa ya maksudnya Tuhan? Ketika kita berpikir seperti itu, seringkali kita berpikir negatif. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan, begitu ada persoalan, kita harus percaya ini ada maksud dan rencana Tuhan yang baik. Ada amin? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Next. Nah, ketika kita ada persoalan, sulit sekali kita untuk hati tenang. Hati, apa tadi? Pujian tadi? Hati senang di dalam Tuhan. Mirip dari lagu Pak Yopi ya. Ya, hati tenang. Ketika hati tenang, barulah kita bisa berdoa. Mana mungkin kita bisa berdoa kalau hati cemas? Bisa sih Bapak Ibu, tapi di mulut. Nggak nyampe dia di surga. Itu mentok di mana nih? Di plafon. Ya hanya seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Hanya sebatas itu saja. Tetapi ketika di dalam setiap pergumulan kita, ya bahasa ininya tuh rintihan ya. Rintihan hati, ungkapan hati, luapan hati, perasaan kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita terbuka dengan Tuhan. Saya hari ini Tuhan lagi gelisah. Saya hari ini Tuhan lagi cemas. Saya hari ini Tuhan lagi takut, lagi khawatir. Ya, begitu yang dilakukan oleh Petrus. Petrus ketika lihat Tuhan Yesus berjalan, dia langsung coba jalan di atas air. Apa yang dialami Petrus? Begitu dia melangkah, dia lihat angin, ombak, dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. Tetapi disitulah dia minta pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau juga kita, Jemaat GKI Hope Family Jakarta, ketika kita ada persoalan, ada pergumulan hidup, wajar kita takut, itu manusiawi. Enggak mungkin enggak takut Bapak Ibu. Kalau seseorang didiagnosa dokter sakit, contohnya sakit yang enggak diinginkan orang, kanker, contohnya didiagnosa seperti itu kan ibaratnya petir di siang bolong. Itu secara manusia apa yang kita lakukan? Takut enggak? Khawatir enggak? Jujur Bapak Ibu, apa happy-happy aja? Oh aku enggak takut. Manusiawi itu takut Bapak Ibu, wajar. Tapi Tuhan tahu ketakutan kita. Jangan kita hidup di dalam ketakutan itu. Justru ketika kita takut, kita berseru kepada Tuhan. Hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 55. Mazmur 55. Ayat 1 sampai... Sebenarnya satu pasal, cuman kita lompat-lompat aja nanti. Kita baca Mazmur 55 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Aku mengembara menangis karena cemas. Saya lanjutkan di ayat yang berikutnya. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Inilah yang diperhadapkan pada pemazmur Daud, bagaimana dia berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar seruannya, mendengarkan permohonannya. Dan dia berkata, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Orang yang seperti Daud, itu dikejar-kejar banyak musuh. Bahkan Raja Saul, yang konon adalah mertuanya sendiri, mengejar-ngejar dia. Secara manusia, bagaimana sih perasaannya sama Raja Saul yang dia hormati, yang dia kagumi. Tapi dia seperti mengembara dikatakan. Bukan dia tidak bisa balas, tetapi dia kata, saya tidak berani mengusik orang yang diurapi Tuhan. Lalu Daud dikatakan di ayat yang berikutnya. Next. Aku dirundung takut dan gentar.
perasaan seram meliputi aku, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bapak Ibu, kadang di dalam persoalan kita, sepertinya kalau ada sayap, kalau kita punya sayap, kita mau pergi meninggalkan masalah kita. Bapak Ibu kalau punya sayap, pergi mau kemana? Coba. Ke mall. Iya, itu kan berandai-andai. Iya. Pernah kita di dalam kesesakan kita, seakan-akan kalau bisa kita lompat kemana? Makanya jangan heran, ketika ada orang di luar Tuhan, atau mungkin imannya sudah jauh dari Tuhan, begitu ada masalah, dia lompat benaran. Lompat benaran tahu kan Bapak Ibu maksudnya? Terjun bebas langsung, selesai hidupnya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dikatakan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Nah, seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ini mau lari dari masalah. Mau lari dari masalah. Sekiranya, mungkin manusia, Tuhan tahu ya, kalau dikasih sayap manusia itu akan seperti apa ya. Enggak dikasih sayap aja, sudah enggak karuan ya. Tuhan tahu yang terbaik ya buat manusia, enggak dikasih sayap. Malaikat aja cukup dikasih sayap. Ayat berikutnya. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Kalau sebagai suami ada masalah dengan anak, masalah dengan istri, masalah dengan macam-macam. Kalau sebagai suami mau lari, punya sayap, mau lari kemana ya? Tinggalin istri, tinggalin anak-anak. Atau istri udah stres, udah frustasi dengan keadaan, udah tinggalin aja keluarga, pergi mau kemana gitu ya. Apakah seperti itu yang Tuhan mau? Itu kadang memang ada di dalam perasaan kita, di dalam pikiran kita, seandainya. Makanya dituliskan oleh firman Tuhan di sini. Pernahkah Bapak Ibu berpikir mungkin kira-kira mirip seperti itu? Seandainya. Jadi berprasangka-prasangka. Ya, kok keadaanku begini aja? Ya kan? Sekali waktu ya ada satu keluarga. Jadi keluarga ini menikah dan istrinya hamil beberapa bulan. Istrinya hamil beberapa bulan dan ketika istri hamil dan zaman itu ya belum ada handphone, yang ada telepon rumah, telepon biasa. Dan suaminya terima telepon. Telepon sambil ketawa ketiwi, istrinya nggak curiga siapa yang nelpon. Tapi udah 15 menit dia dengar lagi masih ketawa ketiwi. Lalu istrinya keluar kamar. Pura-pura ngambil air minum. Masih juga ketawa. Udah 45 menit. Masuk lagi istri ke kamar. Suaminya tetap aja telepon. Seperti apa ya? Seperti dapat sesuatu yang menyukakan hati dia. Sampai hampir 1 jam istri keluar lagi. Ceritanya mau ngambil air panas. Ternyata termosnya kosong. Mungkin kalau ada air panas mungkin mau disiram sama suaminya. Nah, tapi karena udah kesal nih istrinya ini hamba Tuhan juga. Istrinya hamba Tuhan juga. Kan hamba Tuhan juga manusia. Termosnya kosong, istrinya masuk ke kamar. Tapi ketika istri masuk kamar, pintunya dibanting. Prak, katanya. Setelah dibanting pintunya, baru suaminya sadar. Ternyata siapa yang telepon tadi? Mantan, ya. Hati-hati Bapak Ibu sama Tuhan. Jadi mungkin si ibu ini bilang, nyesal aku ya. Nyesal kalau aku bisa kembali lagi ke waktu yang dulu, saya nggak mau sama kamu. Itu kan manusiawi ya. Kita mungkin pernah seperti itu. Seandainya ya. Kalau kita bisa putar jam, putar waktu, ya mungkin kita nggak di sini lagi. Tapi memang realitanya nggak bisa kita putar waktu. Jadi maka dikatakan di sini, aku mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut. Ya, ayat yang ke-7. Ayat ke-7 tadi, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang, bahkan aku berlari jauh-jauh bermalam di padang gurun. Next. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ini badai, gelombang hidup. Ya. Bapak Ibu, kalau sudah masalah bertubi-tubi, pergumulan bertubi-tubi,
Ya, kita nggak usah pikirkan kita akan seperti Ayub lah gitu ya. Karena Tuhan tahu kadar kita masing-masing. Tapi karena Tuhan tahu hati Ayub, makanya Tuhan mencobai Ayub, menguji Ayub. Bahkan Ayub berkata, Tuhanku penebusku hidup. Bahkan dikatakan di pasal terakhir, aku tahu bahwa segala rancanganmu tidak pernah gagal. Itu yang dialami oleh Ayub. Sekalipun teman-temannya mau menyalahkan dia, tetapi dia tetap, dia katakan, saya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ya, kalau ada gelombang, ada permasalahan, ada problem dalam kehidupan kita, kita cari tempat yang aman. Itu manusiawi. Ya, apalagi kalau istri di rumah, istrinya cerewet, ya kan? Istri biasanya cerewet. Tapi kalau suaminya nggak kuat, bisa kabur dia nanti. Ada pasangan suami istri, ya rumahnya nggak begitu luas, hanya petak begitu, tetapi bisa mereka itu tuh nggak ngomongan suami istri, bukan sehari 2 hari, berbulan-bulan, itu bisa. Itu bagaimana itu? Seakan-akan mereka tuh pengen memelihara sesuatu yang tidak baik dalam keluarganya. Ya, kita lanjut ayat yang berikutnya, dikatakan ayat yang ke-10. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Ayat berikutnya, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Ya, ini orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang mempunyai pergumulan di dalam kehidupannya. Dia mau mengalami kemenangan dari Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkannya. Berseru waktu pagi, berseru waktu tengah hari, siang hari. Dan di dalam kecemasannya, di dalam tangisannya, di dalam air matanya, dikatakan Tuhan mendengar seruan. Bapak Ibu dalam Tuhan, kita mau Tuhan dengar seruan kita? Dia yang tahu perasaan kita. Kita nggak bisa bersembunyi dengan perasaan kita. Mungkin ada luka, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada ketakutan. Seperti gambar tadi, mungkin ada kebingungan, keputusasaan di dalam hidup kita. Bukankah kita seringkali meragukan Tuhan? Seringkali kan kita meragukan Tuhan sebenarnya. Tapi begitu Tuhan jawab doa kita, barulah kita move on. Puji Tuhan, haleluya. Orang Israel kan seperti itu, ya kan? Mana sih Musa ini? Nggak benar ini pemimpin ini. Musa mau bawa kemana sih kita? Kan orang Israel seperti itu kan? Nah begitu mereka dijawab Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Itu manusiawi. Itu pelajaran buat kita. Jadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kerajinan kita kendor. Tetapi dikatakan firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seharusnya orang percaya ketika dia terima Tuhan, seharusnya melayani. Nggak harus di tempat ini, nggak semua harus di mimbar, nggak semua bisa nyanyi, nggak semua bisa melayani firman, musik segala macam, multimedia. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu, apa yang paling gampang? Tidak keluar dana, tidak perlu keluar rumah, tapi kita bisa melayani. Berdoa. Itu paling gampang Bapak Ibu Tuhan. Dan ternyata berdoa itu upahnya besar di surga. Kita tahu hamba Tuhan yang besar, ya Pendeta Benehin ketika datang ke Indonesia lawatan beberapa tahun lalu, pendoanya udah datang duluan ke Jakarta. Dan pelayanan diurapi Tuhan. Ada amin? Kita tahu Musa ketika dikatakan tangannya terangkat, makanya lebih kuat bangsa Israel. Mereka menang. Tetapi kan sampai kapan Musa? Dari pagi, siang, malam, sampai sore, tangannya terangkat terus. Kalau kita biarkan Pak Gembala di tempat ini angkat tangan terus, gimana kira-kira? Sanggup nggak? Halo? Tega kita, maksudnya mau kita biarkan seorang diri seperti Musa, Pak Gembala di tempat ini mengangkat tangan sendiri kepada Tuhan?
pagi siang malam berdoa, Bapak Ibu nggak mau dukung gitu kan. Musa kuat karena ada yang menopang dia, Harun dan Hur. Dan pelayanan di tempat ini, kalau Tuhan mau dipakai Tuhan, mau maju, kita harus dukung pelayanan di tempat ini. Kita topang. Mungkin ada yang jadi kaki, yang jadi tangan, yang jadi perut. Saudara pilih yang mana. Tetapi apapun tugas fungsi anggota kita, mari kita gunakan untuk Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan, ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ayat 20, Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Ini musuh-musuh yang ada di sekeliling Daud pada waktu itu. Bagaimana musuhnya dikatakan berduyun-duyun, berarti musuhnya banyak, pergumulannya banyak, persoalannya banyak. Nah kalau kita tuh mungkin bertubi-tubi ya, bertubi-tubi atau berduyun-duyun ya, bertubi-tubi ya, sakit, pergumulan kesehatan, pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, itu silih berganti Bapak Ibu dalam Tuhan. Jadi nggak ada selesai hari ini, besok nggak ada lagi, pasti ada. Ya kan? Tetapi di dalam pergumulan itulah Tuhan ingin menyatakan kehendaknya bagi kita. Ingin menyatakan biar kita semakin mengenal Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Next. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Musuhnya dikatakan, janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega. Tetapi ia berniat menyerang, perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Ya, ada banyak orang di luar sana ketika memberikan nasihat, memberikan teguran bagi kita, ya bisa aja mulutnya licin seperti mentega dikatakan. Ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. Ini ayat yang ditebalkan, kita baca sekali lagi. Tidak untuk selama-lamanya. Iya. Kita pernah goyah? Pernah. Pernah khawatir? Pernah. Tapi apakah selama-lamanya Tuhan biarkan? Tidak. Waktu Petrus pun goyah imannya. Murid-murid pun goyah imannya ketika sebelum Yesus disalibkan. Tetapi tidak selama-lamanya Tuhan biarkan. Memang ada kalanya seperti Tuhan menjauh dari kita. Karena apa? Supaya kita berseru kepada Dia. Supaya kita berseru kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Karena kalau semuanya sudah dalam keadaan, ya Pak Pendeta, Pak Gembala waktu lalu bilang comfort zone ya, nyaman. Kita tuh kalau sudah nyaman bagaimana Bapak Ibu? Enggak mau bergerak lagi. Kan kita mau bergerak katanya tahun ini. Amin. Masih mau bergerak atau sudah enggak? Masih mau bergerak. Kemana Bapak Ibu? Ke Bandung? Ke Ciater? Iya. Kita tuh ya harus digoncang dulu. Ya manusia kan seperti itu. Kalau sudah di zona nyaman itu enggak mau bergerak. Ya, seperti Daud, begitu dia bangsa yang dipimpin Daud waktu itu nyaman, apa yang terjadi? Dia nggak ikut perang, dia di rumah. Ngapain dia di rumah? Main handphone, ya kan? Ternyata matanya tertuju kepada Batseba, jatuhlah dia. Kadang di dalam kenyamanan itulah letak kejatuhannya. Ya katanya kalau monyet ya kan di pohon ya tidurnya ya. Katanya kalau angin kencang dia akan jatuh, tidak akan jatuh. Monyet itu kan dia pegangannya kuat. Tapi begitu katanya angin sepoi-sepoi, monyet bisa jatuh. Dan mangsanya di bawah udah menunggu. Ya, atau singa atau macan tutul udah nunggu tuh kapan nih si monyet jatuh ini. Nah, begitu dibikin angin sepoi-sepoi, ngantuk ya. Saya harap di sini tidak ada yang ngantuk ya karena ada angin sepoi-sepoi dari kipas. Karena ada waktu itu ya, waktu Paulus khotbah, ada yang lagi ngantuk katanya. Iya, jatuh dia. Dan ternyata setelah jatuh meninggal ya. Tapi puji Tuhan, Rasul Paulus ada karunia
mujizat, penyembuhan, bangkit lagi dia. Nah kalau di sini jangan sampai begitu, ya kan? Saya nggak ada karunia seperti itu maksudnya. Pak Gembala ada, kalau saya nggak ada. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat orang tokoh-tokoh di Alkitab, siapapun itu, ketika dia menang, sebenarnya bukan karena dia di dalam melawan musuhnya, di dalam menghadapi pergumulannya, Yusuf. Karena Tuhan kan yang menyertai dia, Yusuf. Daud, bagaimana sih? Saya pernah ke Museum Alkitab ya, saya belum pernah ke Israel Pak. Mungkin nanti ya doakan biar kita ke Israel. Jadi saya lihat benda yang dipakai oleh Daud untuk melawan Goliat itu susah makainya. Bukan ketapel. Kalau ketapel itu gampang makainya. Itu pasti terarah. Tapi kalau yang dipakai Daud itu diputar begini Bapak Ibu. Dan itu saya coba memang nggak mudah. Harus memang itu karena Tuhan itu. Kan Goliat pakai pakaian perang anti apa namanya itu, anti panas semuanya, ketopong semua dipakai, tapi bisa mengarah ke dahinya Goliat. Itu luar biasa Daud. Maka dikatakan kalau di dalam pergumulan kita kadang memang masalah kita itu berat, betul Bapak Ibu dalam Tuhan, berat. Karena kalau kita lihat apa yang dialami oleh Daud dan Goliat itu kan permainan yang tidak seimbang. Enggak seimbang dong. Anak kecil, anak masih remaja melawan yang tentara besar, raksasa seperti itu enggak seimbang. Kita lihat Gideon melawan musuhnya. 300 orang yang dilawannya lebih dari mereka. Tapi yang menang Gideon. Tapi sebenarnya di dalam semuanya itu, siapa yang berperang sebenarnya? Tuhan. Terus kita sebagai apa? Kita apanya Tuhan? Kita itu alatnya Tuhan aja. Yang penting kita mau aja kemana Tuhan mau. Ya. Ada amin? Jadi di dalam iman kita itu, ketika kita belajar, bahkan Nabi Elia atau Nabi Elisa ya, juga dia pernah putus asa di dalam pergumulannya. Betul? Musa pun pernah. Jangan akulah Tuhan. Aku kan sudah bilang jangan Tuhan panggil saya. Ngapain Tuhan panggil saya? Saya pun pernah seperti Bapak Ibu. Ngapain sih Tuhan panggil saya? Itu kan manusia. Ada kegelisahan kita. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan tahu perasaan kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita rasakan. Kita baca di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habis, berarti habis semua ya. Kosong. Di ayat berikutnya, ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa apa yang dialami oleh Habakuk. Bagaimana dengan kita? Ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena dikatakan Tuhan itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa berjejak di bukit-bukit batu. Jadi bukit-bukit batu itu bagaikan tebing, kita bisa melewatinya. Sekalipun jalan kita hari-hari ini terjal. Bapak Ibu tahu kan terjal jalannya? Itu susah dilewatin. Jalan terjal itu susah. Sulit dinaiki, apalagi kalau mendaki ke atas gunung. Itu sulit sekali. Nah orang katanya kalau mendaki gunung, saya tidak pernah mendaki gunung karena tidak hobi, tidak suka. Tapi orang yang mendaki gunung, apalagi gunung tertinggi, puncak tertinggi, entah itu di Indonesia, entah itu di dunia, begitu dia sampai ke puncak gunung itu, dia seperti orang yang menang, menaklukkan apa nama itu, bukit-bukit, menaklukkan jalan semua itu sampai dia di puncak gitu. Dan dia seperti, aku hebat, aku menang. Dan dia bisa memuaskan dirinya di sana.
Nah, begitu juga kita dalam pergumulan kita, ya seperti rusa, ya berdiri berjejak di bukit-bukit batu sampai di puncak, sampai pada akhirnya, sampai di ujung sana, dia bisa merasakan kelegaan. Begitu juga dalam pergumulan kita. Ternyata kita kadang harus seperti itu. Kadang kita harus merangkak, ya mungkin doanya bukan doa Bapa kami lagi ya, bukan doa begini. Doa berteriak, doa apa lagi? Mengerang, doa mencucurkan mata, ya nggak tahu lagi keluar dari mata, keluar dari hidung, keluar dari mana-mana, tapi Tuhan tahu. Ada amin Bapak Ibu? Bahkan sampai doa malam bangun pagi, Tuhan juga tahu. Maksudnya nggak amin, aminnya pagi maksudnya. Tuhan juga tahu, karena kita udah capek, ya kan? Capek dalam hidup, capek dalam kerjaan, capek dengan dunia ini. Tapi juga Tuhan tahu. Daripada nggak berdoa sama sekali kan. Kita masih berdoa tapi masalah amennya kan Tuhan tahu kan. Amennya besok pagi. Amin. Ayat berikutnya Efesus 3:20. Efesus 3:20. Ayat yang sering kita baca. Dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi apa yang Bapak Ibu doakan hari ini? Apakah pokok doa kita hari ini 1, 2, 3, 4, 5 segala macam? Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Luar biasa kan Tuhan kita? Jadi nggak ada alasan kita untuk mundur atau kendor. Kerajinan kita kendor, kesetiaan kita kendor. Ya, kalau tali gitar kendor, nggak enak dimainkan ya. Betul Pak Har ya? Pasti dikencangin dikit. Tapi dikencangin dikit baru enak dimain, harmoni senar gitarnya. Ya kita juga, kalau kerajinan kita kendor, kita udah nggak harmoni lagi. Tapi ketika kita menyala-nyala, seperti bagaikan senar gitar, senarnya kencang, dimainkan harmonisasi, ya enak dinyanyikan. Di dalam kehidupan kita, ya harusnya seperti itu. Bagi Tuhanlah yang jauh lebih banyak melakukan dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Mungkin kita pikirkan A, pikirkan B, pikirkan C. Tuhan melakukannya jauh lebih banyak. Mau Tuhan lakukan jauh lebih banyak? Doa kita terbatas Bapak Ibu. Doa kita apa yang kita minta itu pun terbatas. Tapi Tuhan melangkah itu jauh ke depan di dalam kehidupan kita. Di dalam Zakaria 4 ayat 6b. Kita baca bersama-sama. Sebelum kita tutup. Zakaria 4 ayat 6b dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan gagah-gagahan kita, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, karena Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Jadi dalam tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu jadi contoh, jadi model dalam hidup kita. Bahwa memang bukan karena kuat dan gagah kita. Di dalam apapun yang kita lakukan. Kalaupun kita di dalam pekerjaan masih dipercayakan Tuhan. Di dalam usaha dipercayakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dipercayakan Tuhan hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kalaupun kita bisa punya apa yang kita punya hari ini. Sekalipun itu memang kita harus bekerja, tapi itu bukan karena kuat dan gagah kita. Karena begitu kita sudah berkata ini semua karena kuat dan gagahku, suatu saat kita bisa selesai dengan Tuhan. Suatu saat Tuhan bisa ambil pekerjaan itu, apapun yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, ya beribadahlah dengan setia, dengan tulus kepada Tuhan. Kalau kita sehat itu puji Tuhan. Ada banyak orang di luar sana bergumul dengan kesehatan mereka. Ada banyak orang di luar sana tidak tahu mereka mau kemana. Tetapi kita yang hadir pada saat siang hari ini ingatkan firman Tuhan bahwa apa yang kita alami hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Betul saudara dikasih dalam Tuhan. Secara manusia, saya sendiri pun sebenarnya kadang mau ngapain lagi sebenarnya? Cuma saya pikir lagi, kalau saya nggak melayani, saya mau ngapain lagi ya? Mau jadi pengusaha? Saya udah coba pengusaha tapi nggak bisa. Saya mau jadi sales. Saya pernah sales tapi nggak laku-laku. Yang dijual.
Mau jadi apa lagi ya? Itu kan kadang kita berencana. Saya kadang secara manusia Bapak Ibu, saya lihat teman saya, wih hebat ya. Oh saya udah begini loh, udah begini. Secara manusia tuh, wih keren ya. Itu pikiran kita, wih enak juga ya. Ngapain saya jadi begini? Tapi saat itu Tuhan bisa ingatkan kita lewat firman-Nya. Karena sekalipun apapun, bagaimanapun orang bisa lakukan itu, Tuhan punya porsi masing-masing. Bagaimana panggilan Tuhan kembali kepada kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir buat kita. Ayat terakhir dan terakhir. Mazmur 60 ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Kita baca bersama-sama. Dengan iman kita bacakan sekali lagi. 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Tuhan. Tapi bukan dengan kita lagi. Jadi kalau Tuhan ada di pihak kita, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, bukan yang biasa-biasa. Jadi saya percaya kita di tempat itu ada maksud panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu kembali saya responi ya beberapa waktu ini. Kadang Bapak Ibu terkasih Tuhan ada tawaran sana sini, tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya tetap berdoa kepada Tuhan karena bukan karena maunya kita, tapi kalau tuntunan Tuhan semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi dalam apapun pekerjaan Bapak Ibu terkasih Tuhan, di dalam apapun pergumulan kita, kalau kita lagi ada kebimbangan, serahkanlah semua kepada Tuhan. Karena bukan karena gagah-gagahan kita. Mungkin kita pengalaman, ya. Mungkin kita pengalaman. Ya, seperti Petrus pengalaman sebagai nelayan, berusaha menjala ikan, menjaring ikan, hasilnya 0 besar. Semalam-malaman mencari ikan, 0 besar. Mungkin apapun yang kita lakukan hari ini dengan kekuatan kita, itu di hadapan Tuhan 0 kalau bukan karena Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang terutama, 0-nya ditambahin jadi 10. Betul? Jadi genap kan? Sempurna. Ya kalau kekuatan kita memang akhirnya jadi begini, capek sendiri, letih sendiri. Karena dengan kekuatan kita. Nah begitu kita mengutamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan, kita menjadi 10. Ada amin? Jadi di dalam pergumulan hidup, kita itu, Tuhan mau merancang kita mengalami kemenangan, bukan mengalami kekalahan. Tetapi bukan otomatis kita mengalami kemenangan. Di dalamnya kita juga adalah kawan sekerja Tuhan. Jadi kita tuh rekannya Tuhan. Bapak Ibu kalau kerja sama, pilih-pilih orang atau tidak? Betul? Nggak mau kan sembarangan mau buka usaha, fried chicken, Keki Hop Family Jakarta, contohnya. Ya kan? Ayam goreng atau apa, ayam kalasan atau apalah namanya gitu kan. Kan harus pilih rekan-rekannya dulu, temannya ya kan, rekan sahabat kerjanya. Tuhan juga seperti itu. Tuhan sudah memilih kita dari miliaran manusia yang ada di dunia ini menjadi kawan sekerja Tuhan. Ada amin? Kita kawan sekerja Tuhan. Karena ini adalah ladang Tuhan. Pelayanan ini adalah ladang Tuhan. Jadi kita itu sebagai pekerjaannya, yang empunya adalah Tuhan. Ladangnya siapa? Ya ada di penggilingan, ada di rusun, ada di sekitarnya. Banyak ladang Tuhan sebenarnya. Ada amin? Kita tuh mau apa tidak? Kan firman Tuhan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu mengingatkan bergerak katanya. Sampai kita nanti sampai ke Jawa Barat, jauh sekali bergeraknya. Ada amin? Jadi dalam pergumulan kita, jangan sekali-sekali kita menyalahkan keadaan, tetapi serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara jiwamu. Tidak selama-lamanya Tuhan biarkan orang benar itu goyah. Ada kalanya kita lemah, tapi jangan berlari kepada manusia, tapi berlari kepada Tuhan siang dan malam, sampai Tuhan buka, sampai Tuhan menjawabnya kepada kita. Ada amin Bapak Tuhan Tuhan? Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Saya undang hambanya. Saudara diberkati hari ini, amin.
Firman Tuhan biarlah jadi kekuatan buat kita. Hari ini kita akan responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya boleh minta izin sama tim media untuk tampilkan tadi ayat terakhir. Saya suka ayat terakhir tadi itu. Boleh kita baca sekali lagi bersama-sama, nanti kita akan berdoa. Di ayat yang terakhir tadi saya suka sekali ayat terakhir. Pastinya pesan kuat buat kita. Amin. Kita baca sama-sama yuk. Satu sekali lagi. 1, 2, dan 3. Dengan Sama-sama kita baca ya. 1, 2, dan 3. bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan yang memberi kita kekuatan. Amin. Amin. Sehingga kita peroleh kemenangan. Amin. Kemenangan yang saya dan saudara terima sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Hanya sekali lagi Tuhan mau kita melangkah. Amin. Waktu kita melangkah, kemenangan itu selalu jadi bagian hidup saya dan saudara. Tapi kalau kita berhenti karena tadi itu dikatakan putus asa, takut, gelisah, ragu, bimbang. Jadi orang Kristen gitu bilang percaya, tapi iya ya, apa iya ya kami bisa pulih, apa iya ya kami bisa hari ini alami banyak mujizat, apa iya ya betul keluarga kami betul-betul alami kemenangan, apa benar ya nanti ekonomi kami jadi dibangkitkan. Masa sih? Mana mungkin, udah usianya begini nih, anak-anak terlalu banyak. Kadangkala kita lihatnya hal-hal itu, padahal kita tahu Tuhan yang beri kita kemenangan. Amin. Amin. Jadi bukan kadang kita gagal bukan karena Tuhan yang rancang kegagalan, kitanya sendiri yang menciptakan kegagalan buat hidup kita. Padahal Tuhan yang sudah sediakan kemenangan buat saya dan saudara. Amin. Kalau saudara percaya hari ini Tuhan sudah sediakan kemenangan itu buat saya dan saudara, maka jalani hidup saudara dengan punya kesadaran bahwa aku menang. Amin. Sama-sama bilang sama saya sih udah menang. Amin. Saya udah menang. Bahkan Alkitab bilang apa? Firman Tuhan bilang lebih dari pemenang. Amin. Jadi gak perlu merasa bahwa saya itu kalah. Enggak. Siapa bilang saya kalah? Jangan karena lihat fokus karena ada persoalan yang berat, ada masalah, ada kesulitan, sehingga kita pikir kita kalah. Kita pikir kita gak beruntung dari orang lain. Kita pikir, kayaknya gak ideal keluarga saya nih. Kalau diceritakan, waduh, gak ideal saya, gak bisa jadi contoh. Tapi kata Tuhan enggak. Kalau saya yang beri kemenangan, maka kau juga harus jadi menang. Amin. Kita angkat pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Takkan pernah dia kecewakan. Takkan pernah dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang dia sediakan tepat pada waktunya, ku berseru, dia lepaskanku tempat harapanku. Dan ku berlari padamu, gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, amin. Gunung batuku, kau hapuskan air mataku. Tetap kau berpegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang, dan ku berlari padamu.
hembuskan air mataku. Tetap pegang Tuhan, pegang janji-Mu, karena ku tahu, ku berpegang pada Allah yang hidup. Makasih Tuhan. Kalau saudara hari ini mau didoakan, angkat saja tangan saudara kepada Tuhan ini. Yesus yang melihat saudara dan saya hari ini. Tuhan katakan, andalkan hidupmu kepada Tuhan. Hadapi semua dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan merasa saudara lebih kecil dari yang lain. Jangan merasa saudara nggak punya kesempatan lagi hari-hari ini. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang merancangkan banyak kesempatan yang baru buat kita alami. Jangan kecewa dengan yang saudara hadapi apapun hari-hari ini yang membuat saudara pikir, sepertinya saya nggak pernah lagi bisa berhasil. Sepertinya saya nggak bisa lagi alami mujizat seperti orang lain. Jangan berhenti untuk melangkah. Teruslah melangkah bersama Tuhan. Percayalah Dia sumber kemenangan buat saudara-saudara. Dia yang memberikan kita kemenangan. Dia yang memberi kita kesembuhan. Dia yang memberi kita kekuatan yang baru. Dia yang datangkan mujizatnya bagi kita. Terima kasih Yesus. Jangan lihat persoalanmu. Jangan terus-menerus lihat kelemahanmu. Tapi lihat Yesus. Yesus yang punya segala-galanya. Yesus yang punya kekuatan yang luar biasa. Yesus yang kuasanya sempurna bagi saya dan saudara. Lihatlah keberadaanmu. Lihatlah, pandanglah Yesus. Berlarilah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Sungguh-sungguhlah kepada Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Terima kasih Yesus. Engkau lihat jemaat-Mu ya Pak. Ini harapan kami kepadamu Yesus. Engkau satu-satunya perlindungan kami Tuhan. Engkau satu-satunya yang memberi kami kemenangan hari-hari ini. Engkau satu-satunya memberi kami mujizat hari ini ya Bapa. Sehingga yang tidak mungkin bagi kami jadi mungkin bagi Tuhan. Ya amin, amin. Tak mungkin. Yang tak mungkin bagi semuanya mungkin, semuanya mungkin. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan Tuhan, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Tuhan sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dengan percaya kita kepada Tuhan, yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu Tuhan, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah
bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah yang baik. Itu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Itu yang Kau pikirkan bagi kami ya Allah. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami bayangkan, itu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini bagi kami. Biar kami terus ada di dalam Engkau, dan Engkau terus tetap tinggal di dalam kami Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kami boleh berbuah-buah Tuhan. Dan semua orang boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam langkah hidup kami. Semua orang boleh menyaksikan bahwa Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang menuntun kami. Hingga mereka juga boleh merasakan Tuhan tuntunan dan pimpinan yang daripada-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Tuhan terus pakai hamba-Mu dalam segala hal. Apa yang ia kerjakan Tuhan buat berhasil. Keluarganya Tuhan sehat-sehatkan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami di tempat ini. Senantiasa Tuhan berikan hikmat baginya, berikan harifat baginya Tuhan, hingga dia terus boleh membawa kami kepadamu ya Tuhan, mendekat terus kepadamu, dan kami boleh terus bergerak dalam pimpinan Tuhan oleh kuat kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Saya mau lihat tangan yang diberkati Tuhan pada sore hari ini. Amin, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ada beberapa pengumuman untuk jadwal kegiatan sepekan. 26 Mei 2025, tanggal 1 Juni ada ibadah doa. Pada hari Rabu 28 Mei 2025 jam 7 malam sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Ibu Merina E41017. Bagi petugas-petugas yang melayani bisa melihat pengumuman di depan. Dan pada hari Jumat ada doa puasa Bapak Ibu Saudara. Kita ikuti bersama doa puasa yang dimulai pada hari Kamis malam. Jadi makan terakhir kita pada hari Kamis malam. Lalu jam 4 sore pada hari Jumatnya, keesokan harinya, kita bersama-sama buka puasa di tempat masing-masing. Tetapi roh kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kenaikan pada hari Kamis, ibadah kenaikan ada libur hari Kamis ini, itu adalah libur ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Jadi ada ibadah pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 jam 4 sore di tempat ini sampai dengan selesai. Bagi petugas-petugas yang melayani bisa melihat di layar multimedia yang tersedia. Lalu ibadah raya Minggu tetap seperti biasa. Ibadah raya Minggu depan tanggal 1 Juni 2025 disertai dengan perjamuan kudus. Dan ada ibadah anak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil, bisa dibawa bersama-sama pada hari Minggu tanggal 1 Juni jam 4 sore disertai dengan ibadah anak. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama mendukung dalam doa untuk acara yang akan diadakan pada tanggal 5 September 2025. Hope Family Day Gathering di Sariater Lembang. Ya. Untuk biaya peserta dewasa 175.000 per orang. Untuk anak-anak 130.000 per orang.
khusus anak-anak yang berusia sampai 3 tahun gratis. Ya, dari bayi sampai 3 tahun gratis. Tapi dari 3 tahun ke atas sudah dikenakan biaya 130.000. Untuk orang dewasa 175.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mulai dari minggu ini menabung, silahkan menghubungi Ibu Merina untuk menabung supaya pada waktunya nanti tidak terlalu berat. Jadi bisa menabung mau berapapun yang Bapak Ibu punya untuk menabung, silahkan menghubungi Ibu Merina. Ya, puji nama Tuhan, itu saja pengumuman pada minggu ini. Persembahan di GKI Hope Family Jakarta mulai beberapa waktu yang lalu sudah tidak dijalankan lagi, tetapi ditaruh kotak persembahan di belakang. Bagi Bapak Ibu yang mau menaruh persembahan, nanti bisa pada saat datang, kalau tidak sempat ya pada saat pulang bisa menaruh persembahannya di belakang. Itu puji Tuhan pengumuman kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian. Dengan iman kita mau katakan, ku percaya Tuhan, janji-Mu ajaib bagi kami. Dan kami pegang terus janji-Mu bagi kami. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin. Ini hal yang tidak biasa saya lakukan, tapi saya ingin lakukan hari ini. Saya ingin memperkenalkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, karena saya harus apresiasi dan menghargai keputusan keluarga ini untuk datang ke tempat ini bawa anak-anaknya. Dan waktu saya kunjungi malam itu, sebenarnya ibu yang saya kasihi ini dalam kondisi yang sangat berat. Tapi saya percaya, saya bilang kalau Tuhan belum selesai, maka belum selesai. Yang penting adalah bukan nanti tentang sakitnya seperti apa atau pemulihan seperti apa. Yang penting datanglah ke rumah Tuhan. Saudara mau lihat? Amin. Sekali lagi ini karena tahun penuaian, musim kita adalah musim penuaian dan mujizat. Maka saya percaya sekali lagi, kalau kita terus bergerak, melangkah, selalu ada penuaian dan selalu ada mujizat. Amin. Amin. Mari ibu yang saya kasih, Ibu Ima. Sini Ibu Ima. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ima yang sama anak-anak, boleh sama anak-anak. Nanti kita berdoa buat Ibu Ima sama anak-anak. Sekali lagi saya memang belum pernah lakukan ini. Jadi
Saya nggak pernah tanya mereka mau berjemaat sini atau tidak, tapi ini keputusan mereka melangkah bawa anak-anak. Suami Ibu Ima sedang ada punya tugas pekerjaan di Serang, jadi kita percayakan keluarga ini utuh untuk terus ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Saudara mau dukung dalam doa? Amin. Terima kasih. Ibu Ima mau bicara? Nggak usah. Saya sebenarnya kalau saudara lihat Ibu Ima berdiri hari ini agak berbeda dengan saya jumpai malam itu. Jadi dan kemarin saya datang ke rumah Ibu Ima juga saya kaget waktu dia duduk dengan muka yang sudah lebih ceria, walaupun memang badannya apa memang begini-begini aja gitu, nggak kurus, nggak gemuk, ya begini-gini gitu. Tapi saya percaya Tuhan punya mujizat. Amin. 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 Biarlah satu keluarga ini utuh dalam Tuhan. Amin. Saya bilang bahwa belajar setia dalam hal kecil, karena nanti Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Setia saja, yang penting setia saja, setia saja. Mau nggak bawa apapun ke rumah Tuhan ini, nggak penting, setia saja. Amin. Tuhan pasti menggerakkan dengan baik. Amin. Saudara mau dukung dalam doa? Amin. Nanti saya juga akan panggil juga satu orang pribadi yang saudara kalau taruh di permohonan doa, taruh juga namanya. Saya bingung, ada tulis pergumulannya tapi nggak ada namanya. Nanti saya doain nggak ada namanya, nanti bilang Pak Pendeta saya nggak didoain, padahal nggak ada namanya. Jadi jangan buru-buru, pelan-pelan saja kita kasih ini. Sebenarnya gini, nanti setelah kan kita nggak ada persembahan lagi, jadi nanti Aser itu bisa kumpulkan pokok doa saudara setelah firman Tuhan. Jadi santai saja, pelan-pelan, gak usah tergesa-gesa sehingga tidak ada kesalahan, sehingga nanti kita bisa doakan dengan efektif. Amin. Oke ya. Jadi biar ada namanya, saya tahu yang didoakan siapa gitu. Ada pokok doanya nggak ada namanya. Tapi ada satu hal yang saya sebenarnya ini dalam pergumulan hati saya, batin saya. Berbulan-bulan, berminggu-minggu lah ya, sejak kenal dia juga, dan dia sudah menyerahkan diri di tempat ini dibaptis. Tapi ada hal yang memang saudara-saudara perlu dukung. Amin. Amin. Tadi kan penonton bilang kan, saya nggak mungkin seorang diri, harus ada yang menopang. Amin. Saya selalu dapati dari Tuhan, gereja ini bukan sekedar bicara program, bukan sekedar bicara tentang pekerjaan Tuhan, semua orang melayani di depan, dah. Tapi kalau kita nggak bisa memanusiakan orang, kita nggak bisa nolong orang, nggak ada gunanya. Amin, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita punya kekuatan, tolong orang lain, itu buat Tuhan. Sehingga gereja itu, kata Tuhan, jadi gereja yang Tuhan sempurnakan. Amin, amin. Amin. Saya undang Chriswell untuk maju ke depan. Saya tadi kaget dia taruh permohonan doa dengan saya jujur. Jadi apakah saya harus bacakan permohonannya? Tapi buat saya ada hal-hal yang kadang-kadang kalau dia konseling, orang kalau udah konseling sama saya pasti simpan rapat-rapat. Nggak semua orang saya beritahu. Bahkan kadang-kadang istri saya nggak saya kasih tahu. Jadi, tapi kalau dia mau jujur, maksudnya saudara, setiap orang punya persoalan. Amin. Saudara mau dukung dia dalam doa? Amin. Amin. Ini anak yang sebenarnya mau dipakai Tuhan, tapi berat buat dia. Ada hal yang dia nanti kalau saya ceritakan kepada saudara, nanti dialah kalau dia bisa percaya sama saudara. Ada banyak hal yang sebenarnya gini, beda-bedalah kita punya pergumulan. Tapi saya bilang, Chriswell, kamu bisa dipakai Tuhan asal ada di tempat yang baik. Ada di tempat yang baik. Haleluya. Kamu punya benih yang baik, jadi harus ada tempat yang baik. Kalipun memang kalau di rumah jadi nggak tempat yang baik buat kamu lagi, nggak ada teladan, nggak ada contoh yang bisa diikuti di tengah orang tuanya. Tapi buat saya nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin, amin. Sekalipun orang tua nggak jadi teladan, nggak jadi contoh, tapi Tuhan tetap bisa kasih kamu teladan yang baik. Amin. Amin, amin. Jadi kita akan berdoa buat mereka. Boleh hadap sini dong. Nanti saya undang Bu Pendeta Meli, Bu Dormiana juga bisa dukung kita dalam doa. Kalau mau peluk mereka, peluk apa yang didoakan. Khususnya berkisel, kita percaya Tuhan baik buat mereka. Ku percaya Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji
kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, iya dan amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah kepada-Mu, iya Allah kami. Kami berserah dalam kekuatan-Mu, iya Yesus kami. Iya Yesusku. Haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, buat pokok doa yang disampaikan oleh jemaat-Mu hari ini. Kami mendukung terus dalam doa buat Ian Tuhan secara pribadi. Engkau lihat kehidupannya Bapa, perjuangan yang dia kerjakan hari-hari ini Tuhan. Dia harus kembali lagi dari Ambon ke Jakarta untuk terus Tuhan menyelesaikan pengobatannya Bapa. Tapi kami terlalu yakin percaya apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidupnya ada rancangan yang sempurna, tidak ada rancangan yang gagal. Tuhan sudah berjanji untuk menolong hidupnya. Tuhan sudah berjanji untuk menopang perjalanannya Tuhan. Pakai dia jadi hamba-Mu yang setia Bapa. Biar dia tetap lihat di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, dia sanggup memberkati orang lain. Dia sanggup untuk mendoakan orang lain. Dia juga sanggup untuk membawa jiwa ke dalam rumah Tuhan. Biarlah selama dia ada di tempat ini Tuhan, ada di Jakarta kembali bersama dengan mamanya, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Amin. Ibu Ike tetap sehat dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Sakit penyakit yang mereka alami hari-hari ini, Tuhan yang pulihkan, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Makasih Bapa, kami juga berdoa buat Om Apin Tuhan. Ya Tuhan. Oma yang kami kasihi Tuhan, di masa usia yang lanjut, Tuhan tetap berkarya dalam hidupnya. Pakai dalam kehidupannya Bapa. Amin. Tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Maka seluruh keluarga besarnya menjadi keluarga yang diselamatkan dalam nama Yesus. Keluarga yang ditolong oleh Tuhan. Beri kemenangan dalam hidup Om Apin Bapa. Pakai terus Om Apin Tuhan. Dia bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat orang lain. Menyampaikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat Ibu Pika Tuhan. Dalam tugas pekerjaannya selama di Bali. Tuhan jagai dan lindungi. Kalau Tuhan sudah punya rencana dan rencana mereka akan kembali ke Jakarta, biar semua kami serahkan dalam kehendak Tuhan. Dan kami percayakan semua kehidupan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Yuli dengan Pak Agus, satu keluarga besar, menjadi keluarga yang kesukaan Tuhan. Amin. Mereka terus diberkati Tuhan dalam pernikahan mereka. Amin. Mereka akan lihat anak cucu mereka menjadi anak cucu yang diberkati Tuhan. Tidak pernah minta-minta, tapi terus membagikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus. Bahkan buat jemaat Tuhan yang hari ini hadir, Tuhan Engkau lihat apa yang mereka hadapi hari ini Bapa. Walaupun ada yang mereka sudah kumpulkan hari ini, yang mereka tidak bisa ceritakan kepada kami, tapi kami
Percaya Tuhan tahu setelah hidupan mereka. Amin. Tuhan akan tolong hidup mereka. Amin. Biarlah Tuhan tetap yang mereka andalkan dalam setiap hidup mereka. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu. Berkati usaha-usaha mereka. Berkati apapun yang mereka lakukan Tuhan. Sekalipun pekerjaannya kecil, sekalipun pendapatan kecil, tapi ketika ada Tuhan di dalamnya, Haleluya. 2 ikan 5 roti jadi mujizat. Amin. Jadi mujizat dalam keluarga mereka. Jadi mujizat dalam rumah tangga mereka. Mereka tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Amin. Teguhkan hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Amin. Hingga mereka tidak ragu, tidak takut seperti firman-Mu hari ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam sekolah. Amin. Biarlah anak-anak kami bisa menyelesaikan pendidikan mereka dengan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan. Walaupun ada yang merencanakan untuk melanjutkan studinya, Tuhan Yesus, Engkau sumber kecukupan buat kami. Haleluya. Sanggup membuka berkat-berkat baru, sehingga anak-anak kami bisa melanjutkan studi dengan baik. Amin. Walaupun mereka akan ingin mendapatkan pekerjaan, biarlah pekerjaan yang mereka peroleh pun menjadi pekerjaan yang diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, buat apa yang kami sama-sama kerjakan hari ini, dalam ibadah hari ini. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, yang sudah melayani kami dalam pujian, melayani kami sebagai singer, melayani sebagai tim media, melayani kami juga sebagai apapun, usher, greeter, melayani bahkan hamba-Mu yang melayani kami dalam firman Tuhan. Tuhan urapi dan terus Tuhan berkati kami semua Bapa. Tuhan yang terus berkarya buat gereja ini. Ya. Berkati gereja ini Bapa. Amin. Biarlah gereja ini tetap terus dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menolong banyak orang lain, membantu banyak orang lain dengan sumber-sumber yang Tuhan sediakan di tengah-tengah rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ke depan kami akan berlangkah dan bergerak. Biarlah penyertaan Tuhan jadi bagian dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, di situ ada mujizat Tuhan tersedia buat kami. Dan sekarang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang disediakan oleh Allah Roh Kudus, yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku nyanyikan haleluya. Nyanyikan sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan-Mu. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Sungguh besar kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh besar